Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Puak Pengajian Umum Ahad Fajar yang dimuliakan Allah, kepada pengurus, ketua PDM dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pripun kabar, sehat nggih? Tetap semangat nggih? Semangat, alhamdulillah. Mugi-mugi sehat badannya, sehat rohaninya, sehat duitnya. Nah, gitu kan? Iya. Sehat duitnya itu paling top. Sing paling top lagi yang masih punya hutang. Ada yang punya hutang? Alhamdulillah. Makanya kok hadir ngaji. Karena memang di antara persoalan yang ditimpa oleh manusia, setiap orang yang punya masalah dalam hidup, mestinya dia rajin-rajin dekat kepada Allah. Kan begitu. Kok tumben rajin ngaji? Alhamdulillah Pak Ustadz, butuh pitulungan Allah, kan? Kok sekarang rajin sholatnya kalian jamaah? Alhamdulillah, lagi butuh ditolong Allah. Kenapa? Akeh utang Pak Ustadz. Gitu kan? Sudah hutangnya banyak, gak tahu ngaji, gak tahu sholat, gitu kan? Kan sok jagoan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau ada judul atau tema ya, di dalam Al-Quranul Karim, itu kan ada yang tidak diulang temanya. Contoh seperti tema sholat Jumat. Itu kan cuma satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah
wa zarul bai' dan seterusnya. Satu ayat tentang sholat Jumat beda dengan perintah sholat 5 waktu. Temanya tentang sholat 5 waktu, banyak ayat Al-Quran yang membicarakan wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimis salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana huda. Banyak tema tentang sholat 5 waktu. Pertanyaan, kira-kira orang sholat Jumat dengan sholat 5 waktu di masjid akeh sing endi? Akeh sing Jumat ya. Padahal ayatnya cuma 1. Allah tidak banyak menyebut, tapi manusia banyak mengingat. Iki wae Jumatan, ayo nang masjid. Kan jarang. Iki wis juhur, ayo nang masjid juhur, jarang. Nek Jumat iku masjid kekecilan, Pak. Tapi nek salat 5 waktu, masjid kecil masih kebesaran. Jadi banyak Allah diulang oleh Allah banyak ayat, termasuk perintah bertakwa kepada Allah. Ada kurang lebih 258 ayat Al-Quran berbicara tentang bertakwa. Semakin banyak Allah menyebutnya, berarti itu semakin penting bagi hidup kita. Allah menyebut bertakwa, berarti perintah tentang bertakwa, ajaran tentang bertakwa, amalan tentang bertakwa, itu sesuatu yang sangat penting. Dalam waktu yang sama, banyak manusia melalaikan. Banyak manusia melalaikan. Makanya kalau ada penegasan ya, ada himbauan amanah inspektur upacara atau amanah sambutan apa gitu lah, diulang-ulang, ini penegasan. Semakin ditegaskan, semakin ini penting, semakin dilalaikan. Kalau TNI itu kan selalu turunannya dari penekanan presiden, penekanan panglima TNI, penekanan kepala staf angkatan, penekanan terus di bawah jajarannya. Apa? Nomor pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus, itu penting. Kenapa kok diulang-ulang? Kenapa kok di nomor pertama? Karena banyak yang melanggar. Itu. Jadi kita ini kan lumrah. Ayo wayahe sholat, sibuk Pak Ustadz, sibuk. Terus kapan ngajine? Nanti kalau sudah pensiun Pak Ustadz. Pensiun tetap nggak kober. Wis pensiun tetap nggak mampu, tetap sibuk. Sibuk beneran apa kesibukan yang dibuat-buat? Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah bertakwa kepada Allah ini sesuatu yang sangat penting. Makanya sampai pentingnya itu nitip di khotib Jumat. Maka di antara rukun khutbah Jumat, salah satu rukun khutbah itu adalah menyampaikan wasiat
takwa. Khotib ojo lali neng mimbar wasiat takwa gak disampaikan. Minimal kata-kata sebagai wasiat takwa khotib itu minimal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah minimal, atau watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah takwa itu wajib rukun. Nah, kalau pas khutbah khotib lali wasiat takwa, maka orang yang terdekat di situ paling depan. Makanya orang yang duduk di depan itu paling utama sing paham agama, sing mampu. Makanya ada yang lurus di belakang imam sop pertama disebut cadangan imam atau asisten. BBE imam atau khotib lali atau batal, dia iso gantikno. Bisa gantikan. Imam khotib keliru iso ngilingno. Ne wayahe ngilingno imam iku ruwame. Bacaan imam ono sing keliru, sing ngilingno sing mburi. Soalnya sing ngarep dhewe lali. Enggak eruh malah. Jangan sampai. Maka orang yang di belakang imam sop pertama itu adalah asisten imam. Yang dalam waktu tertentu ada emergensi penting, imamnya perlu dikoreksi atau imamnya batal, dia yang wajib gantikan, maju. Seperti itu. Maka penting menjadikan rukun khutbah. Orang yang ngerti tadi, kalau imamnya lupa tidak wasiat takwa, tidak perlu angkat tangan, protes. Imam keliru. Rame nanti sama masjid. Berdiri, lalu berdekat kepada imam, bisikan di kupingnya imam, wahai tuan imam, engkau belum wasiat takwa. Diingatkan. Itu caranya. Atau rukun khutbah yang lain, tidak membaca sholawat kepada Nabi. Lupa imame nglosor kenceng cepet lancar tapi wasiat tapi sholawatnya lupa tidak dibaca, itu harus ada yang berdiri. Tuan imam, Pak Ustadz mohon maaf tadi belum sholawat. Itu harus ada yang mengingatkan. Kaitannya dengan bahasan takwa, wasiat takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kualitas-kualitas hidup ini dengan majelis seperti ini harus semakin meningkat. Jadi tahu, jadi paham. Jadi paham, jadi pengamalan. Gitu kan? Kita ngaji ini untuk bisa tambah amal. Karena ngerti, paham. Karena paham, bisa ngamal. Itu pentingnya ngaji. Dan ngaji itu sendiri bagian dari syariat perintah agama. Panjenengan loh, ini termasuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono sing mulai kepanasan, alhamdulillah dapat vitamin D, kata gitu kan. Insyaallah. Ono sing masih kena iup, alhamdulillah. Udah belakang mulai panas itu. Pahalanya lebih besar itu. Kan ada konsepsi hadisnya, siapa yang lebih berat amalannya, pahalanya makin besar. Makanya kalau di sini ukuran besar pahala besaran saya dari Perak Surabaya. Jauh nyampe sini, jenengan cedek omai nyampe sini. Itu kan urusan pahala. Inna min izamil jaza ma'a min izamil bala. Pahala yang diberikan oleh Allah besarannya disesuaikan dengan beban panjenengan melakukan amal. Miskin iso infak sedekah, sogih infak sedekah. Sing miskin sedekah itu walaupun 1000, ngalahno sing 1.000 sing sogih. Itu artinya tergantung kita lah punya kemampuan. Makanya
amal itu sesuai dengan kepantasan. Sugih pantese infak piro ya. Enggak sugih ya sak pantes-pantese. Ini disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, standar itu terus berganti waktu ke waktu, tahun ke tahun, dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ini terjadi sebuah perubahan. Bapak Ibu, kita ini kalau dengar ayat biasa, dengar peringatan dari Allah biasa. Rasulullah itu kalau sahabat yang membacakan Al-Quran, ketika ayat itu bertepatan dengan sebuah kebaikan, nilai pahala, nikmat dari Allah, Rasulullah itu bersyukur kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nabi itu merasa betul-betul nikmat itu begitu besar. Ketika berkenaan dengan dosa maksiat, meleleh mata Nabi itu menangis. Panjenengan ge menangis, Bu, Pak? Pas ditagih utang. Pas dimarahin sama istri, sama suami, nangis. Ya Allah, para sahabat itu menangis ketika dibacakan ayat berkaitan dengan dosa, maksiat, dengan kedurhakaan, menangis. Sudah wahai sahabat, hentikan bacaanmu. Karena Nabi tak kuat lagi menahan derasnya air mata yang keluar. Begitupun para sahabat. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, turunnya wahyu Allah, surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa yang terjadi di dada para sahabat? Gemuruh, mereka merasa kebingungan, mereka merasa kesedihan. Yang dipertanyakan di hati mereka, ya Rabb, ya Allah, bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya bertakwa? Itu seperti apa? Itu bertanya mereka di hatinya. Kita kan biasa dengar ya dengar, sudah selesai, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau masuk dari kuping kanan, keluar kuping kiri, sudah tak berbekas. Sahabat itu membekas di hati mereka, bingung bagaimana bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqati, yang serius, yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Itu kekhawatiran pada hati mereka. Takut ibadah mereka itu tidak nyampe ke Allah. Itu para sahabat. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan bertakwa adalah engkau tidak berbuat maksiat walau torfata ain, walaupun sekejap mata. Tidak bermaksiat walaupun sekejap mata. Ini kan tambah angel, tambah susah. Tidak maksiat walaupun sekejap mata, itu kan susah. Wong mata itu dosa itu dari mata turun ke hati, toh. Itu tuh dosa itu banyaknya dari mata turun ke hati. Lah ini tidak bermaksiat walaupun sekejap mata. Panjenengan buka medsos, buka Facebook, buka Instagram dan sebagainya. Tahu-tahu kita sedang asik, walaupun yang dibuka pelajaran agama atau nasihat, tahu-tahu muncul iklan. Yang iklan itu kan susah kita ngaturnya. Katanya Ustadz Das'ad Latif dari Makassar, ini barang bagus bro, kan gitu. Dilihat dosa, gak dilihat mubazir, gitu.
Itu gurauan ya, seperti itu. Maksudnya apa? Itu yang terjadi. Wong mata kita itu melihat sebuah keajaiban, melihat keindahan semesta, melihat sesuatu prestasi yang kita katakan apa? Wow, keren. Cuma begitu. Oh, top, ajaib, good, bagus, it's the best. Gitu toh. Jarang orang mengatakan Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Sebuah keindahan, sebuah keajaiban, sesuatu yang luar biasa, lalu nyambung hatinya ke Allah. Kan jarang. Yang banyak kalau urusannya berkaitan dengan yang dilihat itu maksiat, yang dilihat itu dosa, yang dilihat itu sesuatu yang mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat. Yang terjadi apa? Nafsu langsung respect. Nafsu langsung merespon. Yang terjadi itu. Lalu bagaimana tidak berbuat dosa walaupun sekejap mata? Itu tambah susah. Dari Ibnu Abbas. Lalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang disebut dengan takwa adalah al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil. Itu Sayyidina Ali mengatakan yang disebut dengan bertakwa itu adalah al-khawf minal jalil. Engkau merasa takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bitanzil. Rasa takutmu kepada Allah menyebabkan engkau tergerak untuk melakukan amal terhadap sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Itu takwa. Ini udah lumayan nih, ada kepahaman. Tapi sahabat masih terus, mereka merasa berkesedihan. Bagaimana bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Lalu rasa penasaran itu mereka berangkat menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bisa bertakwa kepada Allah? Dengan sebenar-benarnya bertakwa itu seperti apa? Kami susah ya Rasulullah. Kami merasa sedih ya Nabi. Lalu dibacakan surat At-Taghabun. At-Taghabun ayat 16. Surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tu. Kata Nabi dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuanmu. Nah, mulai hati sahabat mulai agak damai. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Tidak perlu dipaksa. Kalau engkau tidak sanggup, gak perlu. Gitu kan? Sesuai kemampuan. Tapi banyak manusia untuk ingin menuntut keadilan kepada Allah. Manusia ingin menuntut kebijaksanaan kepada Allah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian dengan amalan ibadah itu kecuali sesuai kemampuan. Tidak bisa nyumbang banyak, ya sumbang semampunya, kan begitu. Tidak iso kurban sapi, kurban kambing. Gak iso kurban kambing, kurbano ayam. Gak iso kurban ayam, kurban perasaan. Itu sing akeh. Maksudnya, kenapa kok ada kurban ayam? Gak ada. Kurban itu kaki 4. Kalau kurban ayam itu istilah. Jangan sampai engkau tergolong orang-orang yang pelit. Untuk segera mengorbankan ayam saja tidak sanggup. Artinya sembelihan kurban itu
Setiap orang itu harus punya sembelihan. Ada yang disembelih. Apa yang disembelih? Hewan kurban. Kalaupun tidak hewan kurban, ya sembelihan dompetnya itu disembelih. Ono duit piro, sembelihan. Infak sedekah. Sesuai kemampuan. Benar. Pak Ustadz, ada yang tanya, saya mau kurban sapi, pas punya hutang, gak punya duit. Boleh gak saya kurban sapi, uangnya ngutang dari bank? Boleh enggak Pak Ustadz? Lo kok tanya saya? Kemarin kamu beli sepeda motor, pinjem ke bank, kok gak tanya saya? Ada enggak? Urusan agama nuntut keadilan. Urusan dunia nggak pernah pakai tanya-tanya. Kita ini sering adil urusan Allah, tapi nggak pernah adil untuk urusan diri kita di dunia. Yang saya maksud, ayo kepantasan apa yang kita tampilkan untuk Allah, itu yang saya maksud. Kenapa? Karena kita sering memilih adil itu untuk kita, tidak untuk Allah. Untuk Allah, tidak untuk kita. Kalau untuk Allah, yes, gak apa-apa, titik-titik ae. Fattaqullaha mastata'tum. Maka sahabat reda hatinya. Walaupun demikian para ulama tetap bahwa kalau engkau bertakwa kepada Allah, yang serius bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu ajaran bertakwa atau perintah bertakwa itu justru muncul di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Jadi perintah bertakwa itu justru muncul di dalam Al-Quran, salah satunya ya, surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. At-Tolak itu apa sih? Tolak-tolak, cerai. Surat perceraian. Nggak ada surat pernikahan. Ada surat perceraian. Ada ayat pernikahan ada. Tapi surat pernikahan tidak ada. Surat cerai ono, At-Tolak namanya. Persoalannya, kenapa kok salah satu perintah Allah tentang bertakwa adanya di surat At-Tolak? At-Tolak kenapa? Perceraian. Kenapa kok cerai? Orang yang diderita masalah. Kenapa ada orang bercerai? Karena orang itu menghadapi persoalan dalam hidup keluarga. Lalu mereka tak sanggup menghadapi masalah tersebut. Suami istri harus berpisah, anaknya masih kecil-kecil. Itu derita, itu sakit. Bahkan menjadikan pikiran seseorang itu buntu, gelap. Apa yang harus dia lakukan, tidak tahu. Pusing 7 keliling. Diturunkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan sebuah solusi. Kan orang punya masalah itu bukan orang yang bercerai saja toh. Setiap orang yang masih bernyawa, setiap orang yang masih hidup punya masalah. Ibu punya masalah, Bu? Bapak punya masalah? Punya. Besar, kecil, sedang, macam-macam masalah, punya masalah. Bahkan ada orang yang tidak punya masalah, tapi masalahnya besar. Siapa? Ada yang bisa jawab? Orang tidak punya masalah, tapi masalahnya besar. Orgil. Orang gila. Orang gila tuh gak merasa masalah. Gak merasa punya masalah orang gila itu. Gak kelamben, rana, rono, ya santai.
Musim pandemi ya sehat. Orang tahu adus mangan neng tempat sampah ya sehat. Orang gila. Jaminannya surga. Makanya panjenengan ndak sholat surga, orang gila. Makanya panjenengan kalau pengen surga gak tahu sholat, gak usah sholat, pilihan. Tapi kita kan makhluk mulia. Kenapa diberi masalah? Supaya kita menjadi orang dewasa yang bisa memecahkan masalah, yang bisa menjadikan masalah itu dia program dengan baik. Jadi orang mukmin itu keren kalau datang ke Allah. Bukan mengatakan ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Walaupun boleh. Tapi orang mukmin itu lebih keren. Hei masalah, aku punya Allah. Keren itu. Kan yang banyak itu, ya Allah, aku punya masalah begini-begini, tolong po. Oh. Tapi yang keren lagi, hei masalah, silahkan datang, aku punya Allah. Oh, ini luar biasa ini. Hei masalah, aku punya Allah. Silahkan kau datang, aku punya Allah. Karena orang memiliki keimanan tauhid yang kokoh. Wa may yattaqillah, siapapun yang punya derita, siapapun punya masalah, masalah apapun, wa may yattaqillah, jika engkau beriman kepada Allah, engkau datang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan way out, solution, jalan keluar, rahasia Allah diberikan bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Lalu wayarzukhu min haitsu la yahtasib, Allah akan membimbing, akan memberikan rezeki ajaib, rezeki yang tak terduga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bertakwa kepada Allah, itu kata kunci, Pak. Maka jangan khawatir. Panjenengan yang sudah menunaikan sholat 5 waktu, apii, baikan sholatnya, perbaiki amal ibadahnya, tambahi infak sedekahnya, doa untuk diri, keluarga dan halayak ramai orang-orang mukmin, doakan dengan doa yang baik. Lalu engkau bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh, Allah akan menjamin jalan hidupnya. Pokoknya orang mukmin itu nek sudah amal ibadah dilakukan dengan baik, sudah tenang, pasrah, tawakal kepada Allah. Allah akan bantu. Gak usah digolei, insya Allah Allah akan kirim datang untuk kita sendiri. Bukan berarti meninggalkan usaha. Kan ada orang itu tidak berusaha, cuma mikir toh. Mikir toh, ono masalah dipikir. Memangnya dengan dipikir bisa selesai? Enggak. Dengan action. Apa action? Minimal kita berzikir kepada Allah. Action, apa action? Lakukan sebuah upaya untuk keluar dari masalah itu. Apa yang harus engkau perbuat? 1, 2, 3 alternatif apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Allah akan membantu. Nah, para jamaah, jadi salah satu solusi di dalam menghadapi masalah apapun, masalah urusan diri sendiri, masalah dengan tetangga, masalah di kantor, masalah urusan yang sangat besar sekalipun, datang kepada Allah, takwa kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu solusi persoalan tersebut selesai tuntas. Para jamaah, jadi takwa itu sebuah solusi dalam hidup. Terus takwa itu apa sih? Kok bisa hebat begitu? Apa itu makna takwa?
bahasa Arab takwa itu dari akar kata waqo yaqi wiqayatan, artinya memelihara diri, memelihara, menjaga. Syekh Ar-Raghib Al-Asfihani di dalam kitab Mufradatul Quran, beliau memaknai takwa hifdzun nafsi mimma yu'zihi. Hifdzun nafsi mimma yu'zihi. Itu makna takwa dari Syekh Ar-Raghib Al-Asfihani. Hifdzun nafsi mimma yu'zihi. Apa artinya? Upaya memelihara diri, upaya proteksi diri dari segala sesuatu yang menyakitinya. Penjagaan diri, pemeliharaan diri dari sesuatu yang akan menyakiti dirinya. Apa yang harus dilakukan? Proses upaya itu disebut dengan takwa. Gampang-gampang ini. Panjenengan dipisui uang enak apa enggak? Seneng ah? Boten seneng. Dihina orang, seneng? Enggak seneng. Supaya kita tidak dipisui orang, ojo misui orang. Maka proteksi usaha menjaga diri, tidak memusuhi orang itu takwa. Ngapunten, panjenengan berkendaraan sepeda motor di jalan raya. Proteksi diri apa? Cek kelengkapan surat-suratnya. Cek kondisi kendaraannya. Gunakan kelengkapan kalau sudah motor, helm. Itu namanya orang yang melakukan semua itu disebut takwa. Proteksi diri takwa. Laning jalan raya besar, ndak keheleman, ndak surat-surat gak lengkap, ngebut, ke ono reme pisan. Ya menghancurkan diri. Itu tidak bertakwa namanya. Oleh karena itu kemarin di musim pandemi Covid, di mana-mana dan kemana-mana menggunakan masker. Orang yang menggunakan masker disebut takwa. Kenapa? Dia proteksi diri supaya keburukan tidak masuk ke dalam dirinya, tidak menyakiti dirinya. Atau kalau ada keburukan yang ada pada diri ini tidak berdampak buruk bagi orang lain, maka dikasih masker. Kalau ada keburukan di luar dirinya, lingkungannya orang tidak berdampak buruk bagi dirinya, itu namanya takwa. Maka orang yang bertakwa, ucapannya dijaga dengan baik, sikapnya dijaga dengan baik. Kalau kita tidak ingin dipisui oleh orang, ojo misui orang. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang, jangan menyakiti orang. Itu namanya proses takwa. Orang itu kalau baik, balasannya pasti baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan baik loh. Ada enggak? Assalamualaikum. Salam segala. Ada enggak? Ya ada saja. Cuma kan enggak umum. Tapi kalau kita baru ketemu anger-anger langsung meso. Terus apa? Meso balik. Enggak berani. Sing meso itu ternyata bapak buah gue. Enggak wani. Di belakang dia mesuwe. Mesunya di belakang dia. Ngajak konco-koncoe. Itu. Maka kalau orang bertakwa itu, maka dia menjalani amalan proteksi diri. Bu, panjenengan pengen masuk surga? Pengen. Pengen masuk neraka? Ya.
Proteksinya apa supaya tidak masuk neraka? Ibadah. Lakukan jalan takwa, kan begitu. Takut dari neraka, pengen masuk surga, kok gratis gak pernah sholat, Ramadan ya mokel, sama orang jahat. Ya. Gimana? Itu, tetapi, kan ada orang itu merasa takut. Ada makna takwa kedua, sesuatu yang akan menimpa diri kita, hal yang menakutkan. Maka makna takwa yang kedua itu takut. Tapi ada yang merasa takut kepada Allah, tapi tidak tergolong takwa. Siapa? Iblis. Iblis itu takut kepada Allah, tapi tidak takwa. Inni akhafullaha Rabbal alamin. Surat Al-Hasyr ayat 16. Inni akhafullaha Rabbal alamin. Surat Al-Hasyr ayat 16. Ya Allah, sungguh aku ini merasa takut kepadamu, Tuhan semesta alam. Ucapannya siapa? Iblis. Tapi iblis tidak takwa. Takut kepada Allah tapi tidak takwa. Kok bisa tidak takwa? Sebab ketika Allah menyuruh dia hormat sujud kepada Adam, iblis kagak mau. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, makhluk semua sujud, illa iblis. Iblis gak mau. Gak mau. Makanya kalau ada orang, ayo sholat, mau. Ayo puasa Ramadan, mau. Berarti itu diajak ngaji, mau. Takut kepada Allah, takut neraka, tapi tidak taat, tidak takwa, tidak ibadah. Itu iblis. Kita kan bukan iblis. Kita insya Allah orang mukmin, yang takwa kepada Gusti Allah. Makna takwa yang ketiga yang sering disampaikan oleh para khotib di mimbar. Kita ulang. Makna takwa pertama, memelihara diri, memelihara atau proteksi. Makna kedua, takut. Makna ketiga, imtisalu ala awamirillah wazdinabun nawahi, menunaikan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu disampaikan khotib di mimbar. Itu mana takwa ada 3. Memelihara atau proteksi diri, takut, yang ketiga menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu makna takwa. Yang ketiga, ciri takwa. Sing piye sih orang yang bertakwa itu? Kaya apa sih bertakwa itu? Lihat cirinya. Ayo tengok amalan panjenengan. Saya melakukan amalan apa? Lalu masuk enggak cirinya ini? Cirinya banyak. Kita sampaikan 1 poin saja. Dan cirinya ada di dalam salah satu ayat Al-Quran. Kita sebut surat kedua ayat ketiga. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Baqarah itu sapi betina. Al-Baqarah. Ayat ketiga. Ayat pertamanya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. 1 poin saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka beriman kepada yang gaib.
Beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu sinten? Gusti Allah. Sinten malih? Nabi Muhammad. Bagi kita Nabi Muhammad gaib. Wong nggak pernah ketemu. Nggih. Yang gaib apa? Kehidupan setelah dunia. Enak kalau nggak ada akhirat. Enak saya nggak iman, ya nggak takwa. Oleh sebab ada alam akhirat, tempat pembalasan amal manusia, maka hari ini kita bertakwa kepada Allah. Lah kalau nggak ada hari akhir, rugi kita tuh. Rugi kalau nggak ada hari akhirat. Ngapain capek-capek bangun malam, ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek nggak ada hari pembalasan, rugi. Nyolong po'o, jino po'o, hura-hura po'o. Kenapa? Mati selesai. Kita kan nggak begitu. Ada pembalasan. Maka kita jadi bertakwa kepada Allah. Sebab semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan balasannya nanti di hari akhirat. Maka kita jadi iman, jadi takwa. Salah satu ciri iman itu adalah bertakwa, itu adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib, iman itu kan sesuatu yang diyakini loh. Letaknya di dalam hati. Mana hatiku, mana hatimu, ini hatiku. Iman itu sesuatu keyakinan yang letaknya di dalam hati. Sesuatu keyakinan yang ada dalam hati akan membentuk perilaku. Akan membentuk perilaku kita. Contoh. Setiap perbuatan itu kan kalau di dalam ilmu psikologi itu kalau ada kejadian mesti ditanya motifnya apa. Ada pembunuhan, ditanya motifnya apa. Oh ini. Ada mati di jalan raya, tabrakan. Motifnya apa? Ya kecelakaan lalin. Ya disengaja ditabrak, no, kan macam motifnya. Itu kan? Atau maksud yang kita kerjakan apa? Di dalam bahasa Islam, motif atau maksud itu disebut dengan niat atau keyakinan. Apa yang kita lakukan itu untuk Allah, itu niat. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan saya, Ibu, Bapak, panjenengan hadir di majelis puaf ini, apa motifnya? Sambung silaturahmi, alhamdulillah. Apalagi? BL, itu sarapan, ben gak masak, BL. Atau lain-lain lah. Kalau cuma dapat sarapan, kan bukan gaib. Kelihatan, itu kan? Ben ketemu temen, oke lah. Tapi kan masih kelihatan. Maka ciri orang mukmin, orang yang bertakwa, di dalam motif amalan karena sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Apa tujuan datang hadir di majelis? Paling gampang melaksanakan ketaatan. Menggapai ridho Allah, ngaos, golek pahala, silaturahim, itu kan, agar dicinta oleh Allah dan Rasul. Itu gaib semua. Itulah yang jadi motif. Itu termasuk ciri bertakwa kepada Allah. Amalan kula panjenengan disandarkan kepada sesuatu yang gaib, yaitu lillahi ta'ala, maka itu namanya amalan bertakwa. Makanya ada hadis Nabi, ya. Nabi pernah menyampaikan, basyiril masya'ina fil dhulam ilal masjid bin nuri tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan perjalanan ke masjid di waktu kegelapan.
Waktu gelap itu jam berapa? Maghrib, isya, subuh lah. Dalam hadis Nabi itu maksudnya subuh. Gelap. Tapi secara umum ya maghrib gelap, isya gelap, subuh gelap. Tapi kan zaman sekarang nggak ono yang gelap toh. Ono PLN, listriknya nyala toh, terang kabeh toh. Tapi tetap berlaku ayat ini. Orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu-waktu gelap, kata Rasulullah apa? Besok pada hari kiamat dia akan diberikan cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, apa tujuannya? Saya ingin mendapatkan cahaya Allah. Itu boleh. Bapak Ibu, pada hari kiamat nanti akhirat, manusia ini akan dikelompokkan, disekat-sekat, tidak bercampur. Orang mukmin berkelompok, orang bertakwa berkelompok, orang soleh berkelompok, orang berdosa berkelompok, orang kafir berkelompok, orang zalim berkelompok, sesuai kelompoknya masing-masing. Dan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, cahayanya gemebiar, terang benderang. Subhanallah. Dan orang-orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, gelap. Saya tanya sekarang, di waktu gelap malam hari, masuk jalan tol, lampu penerangannya tidak ada, jenengan bawa mobil, tapi lampu penerangan penjenengan mobilnya itu bus, terang, jalanan sepi, kira-kira jalannya pelan-pelan apa ngebut? Ngebut Pak. Di tol sepi, nggak ada penerangan, tapi lampu mobil penjenengan bus, wapi, ngebut Pak, us. Walaupun di jalan tol sepi, nggak ada lampu penerangannya, lampu mobil panjenengan cuma 1 meter. Aduh, saged ngebut apa boten? Pelan-pelan atau mungkin uga sidoi, ngeri. Walaupun panjenengan ada di rumah sendiri, lampu mati, mau ke dapur, kamar mandi, mau lari ya, kebelet tuh. Gelap-gelap Bu, Pak. Masya Allah. Itu yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Orang-orang yang bertakwa punya cahaya yang terang benderang, sehingga tahu lurus kemana jalan menuju surga Allah. Dia akan lari masuk ke surga itu. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang pendosa, gelap, bingung akan melangkah kemana mereka, kemana akan yang mereka tuju. Kebingungan itu siksaan tersendiri bagi mereka. Lalu mereka berkata kepada orang mukmin tetangganya itu, Masya Allah, di dunia baik Pak, tolong minta sembako, dikasih. Minta apa? Dikasih. Di akhirat Pak, semua nafsi-nafsi. Orang yang durjana ini, pendosa ini datang, wahai saudaraku orang mukmin, tetanggaku orang mukmin, aku minta cahayamu sedikit saja agar aku bisa berjalan. Datang malaikat, pergi kamu ke belakang sana, cari cahayamu sendiri. Tidak dikasih Pak, Bu. Maka berbahagialah orang yang berada di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersusah-susah kita di dunia untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai ketaatan kepada Allah. Besok kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pun sak menten mawon, sebelum ditutup saya akan beri kesempatan bertanya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Saya yang nanya. Tapi sebelum bertanya, angkat tangan, baru sah. Nanti ditunjuk, baru jawab, itu baru sah. Baik. Saat surat apa para sahabat merasa kesusahan? Surat apa, ayat berapa, bunyinya apa? Ayo, angkat tangan. Ya, silahkan. Bunyinya
Masya Allah. Luar biasa, nilainya 100. Baik, nanti boleh ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dapat kenang-kenangan. Tapi putus segala untuk dakwah. Luar biasa, soleh. Yang kedua, makna takwa ada 3. Apa saja? Angkat tangan. Iya, Ibu. Iya, beribadah itu apa? Menunaikan perintah Allah, meninggalkan. Baik, maju Bu. Oh, gini dia langsungnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya rezekinya apa-apa. Barakallah. Baik. Pertanyaan ketiga, terakhir ya. Baik, yang ketiga, di antara manfaat takwa sebagai sebuah solusi, di dalam surat apa, ayat berapa, bunyinya apa? Monggo Bapak. Surat ayat bunyinya Alhamdulillah, monggo Pak. Maju Pak. Jadi kalau Anda tahu ini apa ini istri saya. Kalau sehat selalu Pak ya, istiqomah. Baik. Baik Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, kita waktunya sudah habis. Dari panitia 705, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai Rabb kami yang maha besar, setelah kami bersolawat kepada junjungan Rasulullah, ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kekhilafan, kealpaan kami ya Rabb. Ya Rabbana, ampuni semua dosa kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ya Rabbana, ampuni pula dosanya orang mukminin, mukminat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Rabbana, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, agar kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan, ketakwaan kepadamu ya Rabb, gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau redai. Ya Allah ya Rabbana, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak kami ya Rabb. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, catatkan kami sebagai golongan hamba-Mu yang Engkau terima taubat kami, dan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, berkahi ya Rabb usaha pekerjaan kami, berkahi pula rezeki kami ya Allah. Berkahi ya Allah saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Bapak Ibu atas kerawuhannya. Mudah-mudahan majelis ini dibarokahi oleh Allah. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Tutur kata kami mohon ada salah, mohon kiranya dimaafkan. Fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada Ustaz Enjang yang sudah berbagi ilmunya dan mencerahkan kita terkait dengan ketakwaan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi dan tentunya dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, marilah kita tutup pengajian rumah pelajar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.